Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama ya nggak siaran live karena sibuk sekali. Ya sekarang kita menyapa teman-teman yang baru masuk. Ini ada yang dari luar kota nggak ya? Apakah ada yang dari Medan atau dari Bali? Assalamualaikum dari Bali. Waalaikumsalam. Ini karena tulisannya kecil, jadi saya nggak kebaca nih. Kecuali deketin. Ya, ini suaranya kecil, mungkin audio Anda ya, yang kurang bagus ya. Dari Jogja, oke, Medan hadir, Yogyakarta hadir. Terus banyak yang belum kenal saya kayaknya, karena manggil saya masih manggil coach. Saya bukan coach ya. Saya nggak pegang lisensi sebagai coach. Saya orang jalanan aja. Konaha itu Konaha hadir. Baik, salam sehat buat Papi dari mana itu? Assalamualaikum, saya dari tempat kelahirannya Om Subiato, Probolinggo. Salam. Jadi cukup banyak ya teman-teman yang ada masuk. Ya, hari ini saya mau bahas tentang Indonesia Spicing the World. Tanpa terasa sudah 5 tahun umurnya, dari tahun 2019. Jadi Indonesia Spicing the World ini adalah apa ya, semacam kegiatan, gerakan yang saya ciptakan untuk teman-teman yang ikut workshop saya. Nah, kalau ikut workshop itu kan mindset ya. Jadi bagaimana caranya menimbulkan mindset, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mindset itu bisa diwujudkan dalam bentuk skill set. Ya, skill set itu membutuhkan kelompok untuk membahas, membicarakan tentang mindset. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah berkolaborasi, dan mungkin dari 6.000 atau lebih ya, 7.000 alumni saya itu sudah banyak yang berkolaborasi, dan mereka saling kerjasama untuk membesarkan brand mereka. Nah, dari batch pertama sampai batch yang ke-61 kemarin, sekarang mungkin ditambah dengan online pada waktu pandemi, itu sudah sekitar berapa batch ya, alumni online itu mungkin sekitar 30 batch ya, 40 batch ya. Jadi kira-kira udah 100 batch, masing-masing rata-rata 60, 70, jadi ya sekitar 7.000 lah. Itu ya pasti semuanya nggak semuanya itu paham tentang apa yang saya ceritakan, karena pengalaman 50 tahun itu susah ya diwujudkan dalam waktu 2 hari yang hanya 2 kali 8 jam. Jadi ya saya mohon maaf kalau pelaksanaan terburu-buru. Jadi makanya saya kemudian berinisiatif ya, menulis sebuah buku
tentang bisa bikin brand. Nah, ini buku ini resminya baru akan kita launching tanggal 24 Agustus pada waktu event Indonesia Spicing the World. Ya. Nah, buku setebal ini itu hanya merangkum hari pertama. Jadi menceritakan tentang posisi dari marketing, branding, dan selling yang dijelaskan di situ. Ini ada 12 kotak yang harus dilengkapi dengan penjelasannya. Jadi ini ada berapa halaman ya? Hampir 400 halaman. Tebal juga ya, saya nggak nyangka juga nih. Hampir ya 400 halaman lah. Dan di buku ini Anda bisa baca, sudah bisa baca apa itu tentang teorinya. Dan kalau Anda belum puas, pengen tahu cerita saya, ya akan ada 70 video yang bisa Anda akses lewat QR code berbayar ya, berbayar. Tapi murah-murah aja bayarnya. Jadi di situ Anda akan mengetahui secara jelas ya apa itu yang namanya branding, marketing, dan selling. Yang ternyata satu sama lain itu tidak sama, dan juga dari apa namanya levelnya itu ada 4 level. Jadi teman-teman bisa update tentang marketing 4.0. Saya sengaja berhenti di 4.0 karena 5.0 itu masih jarang sekali yang tersentuh, yaitu teknologi robotik dan AI. Dan ini makanya nanti dalam Indonesia Spice the World yang kita adakan di Smesco tanggal 24 Agustus itu akan membicarakan tentang UKM dan AI. Jadi bagaimana AI akan membesarkan UKM. Nah itu. Jadi teman-teman silakan join ya. Harga tiketnya nggak mahal. Ya, saya nggak pakai tiket war kayak Coldplay. Tapi tempat terbatas sih. Jadi yang kalau mau bilang siapa cepat siapa dapat ya boleh dikatakan begitu. Tiket itu nanti akan Anda dapat jaket Indonesia Spice the World, terus dapat tas Indonesia Spice the World, dan ya kalau buku terpaksa beli ya karena terbatas sih. Bukunya hanya beberapa ratus saja. Jadi kalau nggak kebagian ya nunggu cetakan kedua. Ya. Jadi itu teman-teman tentang buku dan tentang event Indonesia Spicing the World. Nah, dalam event itu saya akan launching aplikasi sebagai toolset. Kan teman-teman belajar mindsetnya tentang branding, marketing, selling, dan toolsetnya bagaimana cara bikin branding, strategi maupun skillnya. Kemudian toolsetnya adalah bagaimana Anda bisa mempraktekkan semua itu. Ilmu itu dipraktekkan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari dalam bisnisnya. Jadi pasti sudah jalan ya bisnisnya. Alhamdulillah
ya lebih baik lagi kalau mempunyai dasar ilmunya. Nah, ini makanya bukunya saya launching, juga workshopnya saya masih jalankan untuk networking dan collaborating ya dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak cuma ilmunya tok gitu. Karena rata-rata ilmu itu baru keluar magicnya kalau dipraktekkan. Kalau hanya diketahui saja, pengen tahu saya masih kuliah mau bikin bisnis terus tanya Pak Bi, wah itu sih beratnya adalah ke depan itu bisnis betul-betul membutuhkan dasar, ya membutuhkan basicnya. Nah, ilmu anak muda sekarang seperti konten, seperti TikTok, seperti sosmed, seperti AI, itu semua basicnya adalah ilmu yang lama. Sehingga kalau tidak menguasai basicnya, wah saya ngeri. Termasuk saya lihat cucu saya itu ngedit, ya pinter sekali dengan ilmu anak sekarang. Tapi ya basic seperti sinematografi, seperti the making of the movie atau the picture, yang ada ya taking picture aja gitu. Dan ini sangat sayangkan dan saya sangat khawatir. Jangan-jangan nanti cucu saya yang masuk generasi Z ini merasa sudah pintar tapi nggak ada basicnya. Ini memprihatinkan saya sehingga saya membuat buku, kemudian membuat workshop, dan online maupun offline itu supaya teman-teman milenial ini punya basicnya ya. Karena buat orang-orang lama seperti saya yang menguasai basic itu melihat perkembangan zaman sekarang itu nggak kaget. Jadi tinggal belajar sedikit bisa mengikuti, bisa relevan. Nah, tapi kalau nggak menguasai basicnya, ya yang terjadi jadi merendahkan atau meremehkan. Misalnya brand sama dengan merek. Nah, ini. Brand sama dengan merek. Terus ketika salah ternyata mengaku bahwa loh kan kita ini UKM. Jadi UKM masih bisa berkilah. Ada pertanyaan yang menanyakan apakah nanti AI akan menggeser basic. Nggak bisa. Karena AI bekerjanya hanya crawling dari internet. Yang kalau isinya itu salah, hasilnya ya salah. Dan juga AI punya kelemahan apabila yang menanyakan tentang brand itu ada 5 orang, jawabannya pasti sama. Sehingga karya Anda akan sama dengan 5 orang tadi. Itu yang kedua. Kalau nggak percaya, Anda sekarang yang punya AI boleh coba tanya, apa itu brand? Dan jawabannya pasti salah. Karena yang ada di internet rata-rata menganggap AI itu adalah merek. Sementara brand bukan merek. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Kemarin saya ketemu dokter mata saya, profesor di UI, dan ternyata si dokter mata ini paham tentang brand. Bukan hanya brand adalah merek, tapi brand adalah makna dari sebuah merek. Nah, ini jarang-jarang nih. Kalau anak sekarang nggak tahu karena dokter saya itu udah usianya mungkin sekitar 70 tahun ya, 65 tahun gitu. Jadi
karena orang lama ya belajar basic. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Makanya machine learning, jadi akan belajar dan menjauhkan diri setiap saat. Bagaimana ya Pak Wi? Saya konsep AI itu belajar dari tulisan orang di internet. Jadi saya menulis tentang brand misalnya sekali, lalu ada 1.000 orang posting tentang brand adalah merek gitu, ada 1.000 orang. Maka si AI sebagai machine learning ini akan mengambil yang 1.000 itu, mayoritas 1.000 yang benar. Nah, ini yang mengkhawatirkan saya gitu. Sementara saya ingin anak-anak muda Indonesia itu semuanya bisa bikin brand. Gimana caranya setiap daerah, setiap wilayah itu mempunyai brand yang khas, yang memiliki ciri yang dikenal. Ya, misalnya karedok, itu Jakarta. Misalnya sate, itu ada Marangi, ada sate Madura, ada sate Padang. Jadi saya ingin anak-anak Indonesia itu bisa bikin brand untuk sate Padang, bisa bikin brand untuk sate Madura. Nah, padahal banyak sekali warisan budaya di Indonesia ini, dan banyak yang masih carut marut. Malah yang terjadi ya warisan budaya kita diakui sama orang asing, seperti batik. Nah, misalnya batik itu ternyata bisa dibelah ya tekniknya, ya motifnya, ya skillnya dan segala macam. Sehingga siapa yang megang skillnya, siapa megang desainnya, siapa megang prosesnya. Nah, ini jadi karena carut marut tentang brand, gitu ya teman-teman. Jadi penting lah. Makanya kenapa saya punya inisiatif untuk bikin Indonesia bisa bikin brand, atau Indonesia Spicing the World. Itu bukan spice membumbui secara harfiah ya teman-teman. Seolah-olah kita ini menciptakan bumbu yang untuk membumbui dunia. Enggak. Indonesia adalah bumbu dunia dalam segala hal. Dalam gastronomi, makanan, dalam kesenian, dalam kebudayaan, ilmu pengetahuan. Barang siapa belum pernah ke Indonesia, maka hidupnya akan hambar. Ya, karena Indonesia adalah bumbunya. Itu. Maaf ya teman-teman yang ngetik, mata saya nggak bisa lihat. Jadi percuma Anda tanya, saya nggak bisa jawab. Makanya tadi saya minta bantuan moderator Sati, tapi Sati ternyata belum pulang ke rumah. Jadi besok kita akan live lagi dengan Mbak Sati ya. Karena setiap live saya perhatikan itu yang login atau yang mendengarkan itu nggak sama. Jadi setiap hari ya bisa beda-beda. Sementara sekali live paling yang ikut nggak kayak Om Deddy Kabusir ya. Om Deddy itu atau dari siapa namanya, Deyansa itu bisa ribuan. Kalau saya paling ya ratusan. Nah kalau follower saya 200.000 ya berarti gantian yang dengerin supaya tersebar. Nah itu resiko dari long tail media. Media zaman sekarang itu long tail. Kalau zaman dulu media itu sekali tayang dilihat oleh orang pada waktu yang sama, jam yang sama, dan juga cerita yang sama. Dan cilakanya kalau dia miss, dia udah nggak bisa ngulang lagi seperti sekarang. Kalau sekarang ini misalnya teman-teman ada yang miss live saya, kalau saya
rekam, terus kemudian saya posting, maka dia bisa mendengarkan ulang. Gitu teman-teman ya. Ini perbedaannya. Jadi Anda nggak ngalamin media yang namanya instant media atau broadcast media yang menyiarkan pada jam yang sama, waktu yang sama, topik yang sama, dilihat oleh orang yang sama, itu hanya Jawan Broadcast. Sekarang ini neurocasting yang membuat orang menjadi delay. Ya, saya kira segitu aja yang ingin saya sampaikan, bahwa tanggal 24 Agustus itu ada event offline, tempatnya di Smesco, Jalan Gatot Subroto, lantai 5. Di situ akan berkumpul kira-kira 1.000 pelaku UKM yang kita bisa bersinergi, berkolaborasi, berinteraksi, berbagi pengalaman, dan akan ada 4 pembicara yang membukakan mata kita bagaimana UKM bisa berdampingan dengan AI pada zaman sekarang. Nah, pada saat yang sama saya juga launching aplikasi dan launching buku. Nah, ini bukunya, Anda bisa lihat ya. Ini baru dummy ya, baru dummy. Nanti buku aslinya ya kira-kira sebel ini, 400 halaman. Ini akan yang datang di Smesco akan mendapatkan tanda tangan saya. Kalau yang nggak sempat datang, bisa dikirim ke alamat di rumahnya. Jadi ada PO yang berlaku sampai tanggal 24 Agustus, itu harga coret, ya namanya, harga khusus. Tapi setelah itu, ya harga naik, kembali ke harga yang seharusnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan tanggal 24 Agustus. Masih lama. Kira-kira 20 hari dari sekarang. Ya. Gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.